Shalom. Kenalkan, saya Amos Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paulus hamba Kristus. Apa itu Paulus hamba Kristus? Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus karena ia mau agar apa yang ia lakukan dalam pelayanannya itu menjadi sesuatu yang sungguh berasal dari Kristus. Dan hal lain yang menjadi alasan kenapa Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus adalah bahwa ia dalam perutusannya, dalam karyanya melakukan semua yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi perutusannya yang berasal dari Tuhan. Dalam perutusannya ia memiliki semangat atau menghayati bahwa semua yang ia ajarkan adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan ia mau menaatinya. Lalu latar belakang Paulus sebagai seorang yang pernah tinggal di Tarsus, dalam pelayanannya kemudian memudahkan dia untuk dapat mewartakan kabar sukacita kepada orang non-Yahudi yang adalah pada masa itu orang-orang Yunani sendiri. Paulus yang memiliki kemampuan berbicara dan menguasai budaya-budaya Yunani dalam kehidupan sehari-hari kemudian dapat dengan mudah diterima oleh orang Yunani dalam pewartaan Injilnya. Kekasan Paulus yang lain dalam pewartaannya adalah bahwa kenyataannya Paulus dalam pelayanannya tidak mau menerima upah, tidak mau menerima semacam sumbangan. Ia memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang ia lakukan adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan maka dari itu ia tidak mau menerima sumbangan apapun. Ia berusaha dalam setiap karya dan juga pelayanannya untuk mencari penghidupannya sendiri, mencari penghasilannya sendiri. Hal lain yang menjadi keunikan dari Paulus adalah kenyataan bahwa ia memiliki semangat atau memiliki sebuah keyakinan bahwa sebagai seorang pewarta, sebagai seorang pelayan kerajaan Allah dalam mewartakan Injil, ia meyakini bahwa hidup selibat dengan tidak menikah akan menjadikan pelayanan kepada Tuhan menjadi semakin mudah dan tidak terhambat. Di balik keyakinan-keyakinan ini, Paulus juga sadar bahwa setiap orang boleh memiliki keyakinan yang berbeda mengenai tidak mendapatkan upah dan juga hidup selibat. Artinya ia menghormati keputusan rasul-rasul lain, pelayan-pelayan Kristus lain pada waktu itu yang memutuskan untuk tetap menikah dan juga menerima sumbangan-sumbangan. Inilah yang menjadi alasan dan semangat dalam materi dan juga penjelasan mengenai Paulus sebagai hamba Kristus. Terima kasih. Shalom. Saya Lutina Palmarango dan teman saya Roberta. Jadi kami di sini akan menjelaskan Paulus sebagai anak Kristus. Sebagai hamba yang taat, Paulus rela menjadikan dirinya sebagai alat di tangan Kristus. Paulus itu bagaikan cangkul. Mengapa? Dapat kita gambarkan secara sederhana. Yesus itu petaninya dan Paulus itu cangkulnya. Ketika cangkul itu digunakan di tanah yang keras, di tanah yang berbatuan, cangkul itu akan mengalami tergores, lalu akan patah dan akan rusak. Dan hal inilah yang dialami oleh Paulus saat mewartakan nama Yesus. Saat mewartakan nama Yesus, Paulus banyak sekali mengalami bentuk penolakan. Bentuk penolakan itu seperti dilempari batu, dipukul, dijebloskan ke dalam penjara, atau bahkan sampai ada niatan untuk membunuhnya. Dari bentuk penolakan inilah yang membuat Paulus merasa bangga karena ia merasa sudah menjadi alat Tuhan yang baik. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Paulus juga bagaikan duri dalam daging. Nah, di sini Paulus merasa dirinya itu tidak berharga di mata Tuhan. Dia memiliki banyak kelemahan, seperti kelemahan dalam berbicara dan dalam berbagai hal. Tetapi dengan kelemahan tersebut, ia tidak menjadikan sebagai suatu penghalang atau penghambat bagi dirinya, melainkan sebagai suatu kekuatan agar bisa menjadi pewarta yang baik untuk mewartakan kerajaan Allah. Terus
Terus yang ketiga, Paulus bagaikan harta bejana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Paulus itu ibarat seperti bejana dan hartanya adalah Yesus Kristus. Nah, kalau tadi itu kan Paulus yang dijadikan alatnya. Lalu alat apa sih yang digunain Paulus? Nah, di sini Paulus tidak menggunakan senjata duniawi, melainkan Paulus itu menggunakan kuasa Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Bukan hanya itu saja loh Kak Berti. Jadi, bukan hanya dengan hikmat, Paulus juga menggunakan kekuatan Roh Kudus. Pada saat dia mewartakan Injil di Jemaat Tesalonika, Paulus bukan hanya menggunakan hikmat, tetapi ia juga menggunakan kekuatan Roh Kudus. Salam, saya Agustinus Siono. Di sini saya akan membawakan tentang Paulus yang yakin adanya kebangkitan dan tidak takut untuk mati. Paulus sanggup melewati semua penderitaan itu karena dia yakin adanya kebangkitan dan kehidupan kekal. Paulus sadar bahwa penderitaan yang dialaminya ini di dunia hanya cukup sementara, karena Allah telah menciptakan tempat yang abadi penuh kebahagiaan sehingga membuat Paulus tidak takut. Paulus menggambarkan dunia ini sebagai berkemah. Orang-orang yang tinggal di dalam kemah dengan berpindah-pindah tempat seperti para gembala. Kehidupan mereka di suatu tempat hanya cukup sementara. Sesudah itu mereka akan berpindah dengan membongkar kemah itu. Paulus yakin jika kemah di dunia ini dihancurkan, maka Allah telah menciptakan dunia yang tempat surga, kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Karena itu Paulus meyakini lebih suka beralih ke tubuh untuk bersama Tuhan, karena dalam itu adanya kebangkitan, dan meyakini setiap orang akan menghadapi takhta pengadilan. Kristus menerima hukuman sesuai yang dilakukan semasa hidupnya. Shalom, nama saya Justinus Wehma. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Paulus melihat penderita akan kedatangan setiap orang yang termasuk percaya akan Kristus serta mewartakan Injil. Dengan begitu meyakini mereka memuliakan setiap rasul rela menderita demi Kristus. Dengan begitu ia menjadi serupa memperoleh kebangkitan antara orang mati. Allah telah mengutuskan putranya untuk menjadi manusia, merasa segala penderita hidup manusia, kemudian mati sebagai orang demi keselamatan manusia. Paulus meyakini bahwa penderitaan yang dialami mengajarkan begitu kemuliaan abadi yang melebihi segala sesuatu. Dengan adanya sengsara menimbulkan keutusan pengharapan tidak mewartakan karena Tuhan. Bagi Paulus, doa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan karena Tuhan telah menyelamatkan sebagai orang yang tidak bersalah serta menyerahkan diri kepada Tuhan. Paulus juga melakukan dengan ucapan syukur. Dalam segala hal kesengsaraan terbentuklah doa. Dengan begitu bahwa bentuklah doa, senantiasa berdoa, tidak berani meninggalkan doa. Dalam doa, Paulus tidak meminta hal yang, tetapi Paulus berdoa bagi karya misi yang embun kehidupan rohani jemaatnya. Jangan pernah bilang kita masih muda, tapi yakinkan hati kita utusan. janganlah ragu karena masih muda. Masa depan gereja ada di pundak kita. Jika kita percaya Tuhan utus kita, maka kita bisa mampu untuk berkarya. Aku bisa,